Kalau diberitakan oleh berbagai media bila Jokowi akan turut dalam perebutan posisi Ketua Umum PSI, itu sekedar gimmick saja, mainan politik. Faktanya apa? Suatu saat Jokowi berdiri di mimbar panggung acara partai Mawar Pink, lalu teriak, "Hidup PSI!" Itu hanyalah imajinasi saja. Dan berbagai pernyataan mantan Presiden ke-7 itu hanya sekedar membantu bungsunya yang Ketua Umum PSI demi memperbesar dukungan ke partai dan Kaisang Pangarep. Udah titik. Karena apa? Meski PSI salah satu partai pendukung pemerintah, kita tidak melihat partai yang mengklaim sebagai partai anak muda enggak jelas. Beda dengan partai lain. Yang terbaru ini, bungsu Jokowi secara tegas menyatakan tidak mungkin anak dan bapak bertarung berebutan ketua umum. Ya, itu dikatakan oleh Kaisang sendiri ketika mendaftar sebagai calon ketua umum PSI Sabtu kemarin. Jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Saya mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Meski Jokowi mensupport penuh PSI ketika jadi presiden, tapi buktinya apa? Buktinya partai itu gagal masuk Senayan. Berbagai baliho yang dipasang sewaktu jelang pemilu disertai kalimat Partai Jokowi, juga prediksi yang disampaikan Jokowi bila akan masuk Senayan gatot, gagal total. Iya toh? Upaya manuver sang ketua umum tidak berdampak apapun. Di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota gagal meloloskan wakilnya ke legislatif. Di pilkada serentak November lalu, ini meski banyak kepala daerah yang didukung PSI ikut kontestasi dan menang, tapi kinerja kepala daerah dukungan mereka tak berkinerja baik. Ya, lihat saja, di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan Timur, dan lainnya, tidak terdengar gebrakan yang progresif. Beberapa minggu terakhir ini, Kaisang juga berkeliling menemui para kepala daerah, namun apa tidak juga memicu gerakan politik baru. Pun sewaktu mendatangi Gubernur Jakarta Pramono Anung, tak jelas apa tujuannya. Jadi ini jelas cerminan kegagalan bungsu Jokowi menempuh jalan politiknya. Akhirnya, mau tidak mau, sang bapak mesti turun tangan, cawe-cawe guna mendongkrak citra partai. Ya, tentu saja citra Kaisang juga diharapkan ikut terangkat. Hanya saja apa? Kabar akan turut berebutnya Jokowi buat jabatan ketua umum partai justru kontraproduktif. Tidak sedikit pengamat malah justru mempertanyakan soal apa urgensi mantan presiden menjadi ketua umum partai yang lolos ke Senayan pun tidak mampu. Keraguan publik makin menjadi tatkala apa yang dikatakan Jokowi bergabung PSI tidak disertai langkah konkret. Gini, contoh sederhananya. Bila memang serius mau menjabat ketua umum partai, kenapa Jokowi tidak kunjung mendaftar sebagai kader PSI? Iya toh? Bukankah syarat utama menjabat ketua umum partai harusnya tercatat sebagai kader? Apakah dia akan mengulang kembali peristiwa terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum? 2 hari daftar anggota, tongkat komando partai langsung pindah tangan. Tidakkah ini justru makin merendahkan PSI itu sendiri? Berarti Partai Mawar itu adalah sebuah institusi di mana orang bebas keluar masuk, punya jabatan, dan kemudian pergi begitu saja. Andai Jokowi beneran pada Kongres PSI bakal jadi ketua umum partai, lantas Kaisang mau kemana? Tetap di PSI atau mundur dari partai? Apakah dia kemudian menempati pos Dewan Kehormatan atau Majelis Pertimbangan Partai? Kalau beneran hal itu yang bakal terlaksana, bukankah malah makin mendowngrade keluarga Solo itu, iya kan? Andai beneran jalan tadi yang mau dilalui, ini tidak jauh beda dengan keluarga Amin Rais di Partai Umat. Nama ex pendiri PAN sekarang ini sedang disorot ketika meniadakan Munas dan Dakenas demi menantunya tetap menjabat kursi ketua umum. Hal berikutnya yang bisa dinilai Jokowi tidak serius masuk ke PSI, ini disuarakan beberapa orang relawan Jokowi, relawan Bara JP, Slamet dan Projo yang sama-sama tidak meyakini bila Jokowi akan
tetap berada di luar partai. Nah, ini seandainya mereka ini akan mengevaluasi dukungan, bahkan diperkirakan banyak relawan akan menarik dukungan dari Jokowi. Ini ada banyak relawan yang berasal atau simpatisan partai. Nah, dengan bergabungnya Jokowi ke PSI, tentu relawan tidak ingin diasosiasikan dengan PSI. Sementara di sisi lain, PSI yang gagal masuk Senayan pada pemilu tahun 2024 ini tidak akan punya daya tawar tinggi buat mengusung Gibran pada Pilpres 5 tahun ke depan. Memegang tongkat ketua umum PSI ini justru melemahkan dan mengunci permainan politik Jokowi di 2029. Saat ini adalah titik krusial untuk menentukan masa depan politik dari ketiga anak Jokowi, Gibran, Bobi, dan Kaisang. Tapi nyatanya tidak bisa apa-apa ketika bapaknya tidak memiliki kuasa. Namun bergabung dengan partai politik lain selain PSI, apakah kemungkinan itu terbuka buat Jokowi? Yang pasti begini, Jokowi sedang masuk jebakannya sendiri. Tak bergabung ke PSI, masa depan politik anak-anaknya suram. Menggantikan Kaisang dicap politisi yang penuh syahwat kekuasaan. Pun rakyat bisa makin menilai Jokowi lupa dengan janji-janjinya. Dulu jelang masa akhir jabatan, dia menyebut akan istirahat, momong cucu. Sempat juga menyebut akan kembali mengurus usaha kayunya. Atau di lain kesempatan Jokowi mendaku akan fokus pada isu lingkungan. Dan semua yang pernah diucapkannya itu dilanggarnya sendiri. Ya, diakui atau tidak, meski diketuai seorang anak muda, kredibilitas PSI sebagai partai yang membela kepentingan rakyat tidak tampak. Mereka bukan lagi partai politik masa depan, jadi harapan rakyat. Mereka sama saja seperti partai politik lainnya. Gini, contoh sederhananya. Di berbagai DPRD, kabupaten, kota, hingga provinsi, kita tidak mendengar suara wakil rakyat dari PSI yang mengkritisi kebijakan kepala daerah. Coba bandingkan dengan periode sebelumnya, kita kerap mendengar fraksi PSI berusaha kritis. Ya, bersuara kritis. Yang paling kerap bersuara tentu fraksi PSI DPRD DKI yang kebetulan di periode lalu Gubernur DKI dijabat oleh Anies Baswedan. Nama-nama seperti Anggara Wicitra, Idris Ahmad, William Aditya, kemudian Justin Adrian sering menyoroti kebijakan mantan Menteri Pendidikan itu. Kebijakan aneh, karut-marutnya tata kelola anggaran perencanaan daerah sering dipertanyakan wakil rakyat dari PSI. Bahkan mereka ini dituding memiliki sentimen pribadi Anies, bukan kritis pada gubernur. Apa sih persepsi publik atas perjalanan partai yang kini dipimpin bahkan oleh seorang anak yang masih sangat hijau dalam soal politik? Apa yang sudah dijalankan, sudah dilakukan, sudah dibuktikan oleh seorang Kaisang Pangarep? Apakah juga masuk akal setelah kembali gagal masuk ke Senayan, tapi tiba-tiba Jokowi tertarik untuk jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia? Sungguh ini sesuatu yang sangat absurd, tidak masuk akal, bahkan sangat ironis. Apa pernah terjadi sejarah seorang mantan presiden jadi ketua umum partai? Ditambah lagi jabatan itu direbut seorang bapak dari sang anak. Apa kata dunia? Andai beneran Jokowi melakukannya, justru dia sedang menggali kuburnya sendiri, tenggelam bersama anak-anaknya. Dulu Jokowi dikenal sebagai politisi yang jujur, lugas, berani, dan siap ambil risiko demi rakyatnya. Nah, saat jelang akhir masa jabatannya, bapak tiga anak itu berubah karakternya. Dan kini semua yang dijalaninya hanya demi politik anak-anaknya. Dan Jokowi ternyata tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri.